Halo, assalamualaikum. Seperti biasa, aku bakal update tentang sinusitis aku. Alhamdulillah sebenarnya sekarang udah gak ada kayak bau lendir, terus juga gak ada mampet, udah gak ada alhamdulillah. Tapi sekarang yang aku rasain itu gak tahu kenapa tiap ngomong kalau lagi ngomong terutama kalau ngomongnya agak pelan gitu, jadi kayak ada suara letupan di daerah belakang hidung gitu. Tapi aku belum tahu itu apa. Mungkin nanti kalau aku kontrol bakal ditanyain ke dokternya. Untuk sementara aku gak kontrol dulu karena sekarang lagi bulan puasa juga, bulan Ramadan. Takutnya kan itu kalau misalkan lagi kontrol kan itu kan dimasukin alat ke hidung, takutnya jadi batal puasa juga. Soalnya aku paling malas kalau harus nggak puasa, soalnya aduh kayak rugi aja, soalnya nanti kalau kado kan sendirian nggak ada temen gitu. Makanya aku nanti aja gitu kalau misalkan udah Syawal insya Allah. Kalau misalkan masih ada keluhan kayak gini aku usahain kontrol, tapi kalau misalkan nggak ada udah nggak hilang paling aku nggak kontrol. Jadi itu salah satunya yang emang bener-bener agak mengganggu, soalnya sebenarnya enggak terlalu mengganggu, tapi kayak yang jadi pertanyaan gitu apa sih gitu kan. Jadi aku gak tahu penyebabnya apa, mungkin efek dari operasi sinusitisnya. Jadi kalau ngomong tuh ada letupan gitu, kayak apa ya, kayak ada balon yang pecah gitu, kayak letup gitu. Terus juga kalau misalkan eh, dingin udah tentu ya, kalau misalkan naik motor dingin-dinginan pasti pusing. Tapi kalau kena dingin itu pusingnya sebenarnya enggak terlalu. Kalau kena dingin paling kayak keluar air gitu dari hidung, tapi cuma sebelah kiri. Itu kayak yang baru mau pilek. Tahu gak sih kalau yang baru mau pilek itu kan ada lendir ngalir tapi kayak air doang, enggak lengket, enggak kental, cuma kayak air, gak bisa di gitu. Jadi susah. Jadi kalau udah naik motor nih kena dingin, udah itu aja, itu pasti keluar terus air dari hidung, nggak bisa di ini, nggak bisa di nggak bisa disedot, jadi harus dielap pakai tisu gitu. Itu mungkin bisa 1 sampai 2 jam, emang nggak banyak, cuman netes gitu kan. Tapi kan kalau misalkan kita lagi ke tempat umum kan jadi keganggu juga kan ya. Itu dua masalah eh, masalah yang lagi dihadapin sekarang. Yang ketiga juga kalau lagi ngebakar sampah, mungkin intinya sih kalau kena debu ya. Aku kan kalau misalkan ada sampah pasti ngebakar sendiri. Aduh, itu kalau misalkan udah kena sampah pusing bisa awet 2 sampai 3 hari, tapi cuman dari area pusingnya ini pokoknya dari daerah sini, tulang pipi, dahi ke belakang. Itu sakit banget. Sekarang juga sebenarnya lagi sakit, soalnya kemarin 2 hari yang lalu udah ngebakar sampah tapi enggak terlalu, tapi sekarang kan udah hari ketiga enggak terlalu sakit. Kalau hari pertama itu pasti kalau udah pusing aku pasti langsung tidur siang, bisa sampai sore itu tidurnya, soalnya kayak pusing banget, kayak yang migrain gitu tapi cuma sebelah. Solusinya kalau lagi kambuh gitu aku paling minum obat dari dokter. Kan terakhir kontrol itu bulan kemarin aku dikasih obat pereda nyeri sama antibiotik. Nah, pereda nyeri sama antibiotik itu enggak tiap hari aku minum, diminumnya cuman pas kalau lagi kambuh aja. Kayak misalkan gitu, kalau udah kena dingin, keluar air, aku pasti langsung minum antibiotiknya sama pereda nyerinya. Kalau misalkan gitu udah ngebakar sampah kena debu, pusing banget, minum. Kalau udah minum itu agak mending, alhamdulillah 2 sampai 3 hari udah hilang gitu. Kalau misalkan gak minum obat itu awet bisa 1 minggu pusingnya. Itu ketiga ya. Dan pusingnya itu cenat-cenut, sebenarnya sih harusnya aku kontrol lagi ya, tapi kayaknya sekarang nggak dulu. Soalnya ya pertama faktornya karena lagi bulan puasa, terus kedua juga kayak
kayak trauma gitu sih, soalnya tiap mau kontrol kayak ketakutan sendiri gitu, takutnya kambuh lagi atau gimana gitu kan. Jadi intinya yang aku tangkap sekarang itu kayaknya ya, tapi gak tahu sih, kok aku punya pikiran gini, mau mau berapa kali pun dioperasi kayaknya susah buat sembuh gitu kan sinusitis itu. Jadi sebenarnya yang tahu bakal kambuh atau enggaknya ya kita sendiri. Kayak aku tahu sinusitis ini bakal kumat pusingnya kalau kena debu, lendir bakal keluar kalau kena dingin kalau minum es. Jadi pokoknya sekarang sebisa mungkin aku udah jarang minum es, apalagi es krim. Pokoknya enggak sama sekali. Kalau segimana panasnya juga mending minum air biasa gitu kan. Debu juga gimana sih ya, kalau misalkan untuk debu kan emang kita berdampingan gitu, susah. Apalagi kan ibu rumah tangga, masa kalau untuk sampah ya masa nggak dibakar atau masa dibuang ke kali. Aduh, pokoknya ya mungkin harus pakai masker. Itu padahal udah pakai masker satu lapis tapi mungkin asapnya masih masuk. Jadi untuk sekarang aku sebenarnya sering kambuh, sering ngerasa pusing, sering kumat gitu kan, tapi sebisa mungkin di atasnya sendiri gitu. Kalau misalkan udah bepergian motor-motoran, aku usahain cuci hidung. Dan sekarang kan aku udah gak kontrol, jadi beli sendiri sih ke apotek. Cuman nggak berapa ya, cuman 20 ribuan juga nggak sampai kan. Pokoknya emang disaranin sama dokternya kan gitu, jangan lupa cuci hidung. Tapi aku sekarang nggak tiap hari cuci hidungnya karena males. Siangnya puasa, malam juga kadang-kadang soalnya malas juga. Terus kalau sahur juga nggak keburu kan sama masak gitu. Jadi ya semaunya aja, makanya sering sering kerasa juga gitu kan. Sekarang itu aku lagi sakit ini, dahi di sini ya, dahi. Ini lagi enggak sih, cuman ini lagi sakit banget ke belakang. Ya karena itu kemarin udah membakar sampah, ini pada udah hari ketiga. Mudah-mudahan gak kenapa-napa. Terus juga kalau untuk suara letupan di hidung itu tiap hari kerasa, apalagi kalau lagi sholat. Kalau lagi sholat kan kita gak ngeluarin suara, cuman mulut aja gerak, jadi itu kedengeran banget ke telinga sendiri suara letupannya itu. Gak tahu apa, tapi kayaknya nanti udah Syawal aku maksain ke THT lagi, kontrol lagi. Takutnya kenapa-napa gitu kan, daripada didiemin parah lagi gitu kan. Tapi kalau sekarang kayaknya diatasin sendiri dulu, pakai obat dulu. Terus juga sekarang sangat meminimalisir untuk tidak bepergian. Jadi kalau dulu kan sering motor-motoran ya, hampir seminggu sekali pergi ke rumah mertua. Sekarang udah jarang banget, mungkin sebulan itu cuma 2 kali. Itu juga kalau udah di sana nggak kemana-mana gitu kan, biasanya sering kena dingin juga, sering kena debu juga. Jadi segitu dulu untuk update sekarang. Insya Allah bulan depan kalau misalkan masih kayak gini, aku bakal usahain kontrol, nanti aku share lagi ke kalian. Kalau misalkan sembuh, alhamdulillah aku gak bakalan ke THT. Tapi aku minta sarannya aja dari kalian yang punya riwayat sinusitis. Sama gak sih yang udah operasi ya khususnya, sama gak sih kayak aku sekarang, ada suara letupan di hidung, terus masih keluar lendir atau enggak, terus masih ngerasa pusing atau enggak. Terus juga ini, kalau ini mungkin karena bekas operasi ya, yang dari hidung itu kan kulit hidung ke gigi itu masih kayak ngerasa kayak ketarik gitu kan, mati rasa. Itu mungkin segitu dulu untuk sekarang. Mudah-mudahan sih nggak berkelanjutan, mudah-mudahan sembuh, tapi kayak kurang percaya aja gitu kalau untuk sembuh. Soalnya sinusitis itu jadi kayak penyakit sensitif. Sebenarnya kita bisa sembuh, tapi kalau misalkan udah, gimana ya, kalau misalkan udah ke
Kalau misalkan udah ke ini sedikit aja itunya penyebabnya pasti langsung kerasa pusing, terus kerasa. Jadi sebisa mungkin untuk yang punya sinusitis itu jangan dulu minum es. Sebenarnya dokter juga enggak ngelarang aku untuk makan apa-apa, semuanya bebas makan, tapi aku sendiri sekarang tahu kalau misalkan udah minum es itu kerasa banget, pasti langsung keluar lendir. Jadi ya jadi sekarang aku usahain nggak minum es, terus juga nggak kena debu dulu. Terus juga kalau kemana-mana pasti pakai masker, apalagi kalau naik motor itu pakai maskernya pasti double, bisa dua gitu kan. Kalau misalkan satu itu pasti iya Kak, itu kalau misalkan cuma cuma satu pakai maskernya pasti di sepanjang jalan lendir dari hidung keluar gitu. Nanti insya Allah kalau ada apa-apa aku pasti bakal update lagi. Mudah-mudahan untuk kalian semua yang sedang merasakan sinusitis, gejala sinusitis, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Intinya kalau kalian udah mengalami gejala sinusitis cepetan berobat, jangan didiemin. Soalnya dulu juga aku awal ya soalnya dulu juga aku awal-awal kena sinusitis, padahal udah tahu ini gejala sinusitis tapi aku biarin dengan pikiran nanti juga bisa sembuh sendiri gitu. Terus karena takut operasi juga gitu, padahal kalau misalkan belum parah itu masih bisa diobati. Pokoknya banyak yang kena sinusitis tapi gak mau berobat karena takut operasi. Jadi sekali lagi untuk yang belum parah itu masih bisa diobatin, gak harus dioperasi gitu. Jadi sebisa mungkin kalau udah tahu ini gejala sinusitis langsung berobat ke THT. Dan ke THT itu bisa pakai BPJS. Yang terpenting kita bikin rujukan dulu ke Paskes pertama itu ya. Soalnya banyak banget yang tanya pakai ke THT itu bisa pakai BPJS atau enggak. Pokoknya itu bisa. Aku alhamdulillah udah operasi 3 kali di cover BPJS semua. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan. Yang sedang sakit disehatkan, terus yang lagi sehat mudah-mudahan tetap sehat. Jadi segitu dulu ya. Assalamualaikum.